Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sofyan MM selaku dosen manajemen keuangan. Di sini kami dari kelompok 6, saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 64230364. Saya Vanessa Ramadhani dengan NIM 64232405. Izinkan kami mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Fokus Investasi pada Emas. Oke, judul yang kita ambil di sini fokus investasi pada emas. Kenapa? Karena mencerminkan pentingnya memahami emas sebagai salah satu instrumen investasi yang strategis, relevan, dan bernilai untuk tujuan finansial. Ada beberapa alasan juga, yakni yang pertama karena relevansi dengan kondisi ekonomi. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil, emas sering dianggap sebagai safe haven yang melindungi nilai aset. Judul ini memberikan perhatian pada bagaimana emas dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menjaga daya beli dan melindungi aset mereka dari inflasi. Yang kedua ini karena meningkatnya minat pada investasi emas. Tren investasi emas terus meningkat, terutama di kalangan individu yang ingin berinvestasi dengan resiko rendah. Banyak orang yang tertarik, tetapi belum tentu memahami cara optimal berinvestasi emas, sehingga topik ini sangat relevan untuk memberikan edukasi. Yang ketiga ini karena kemudahan dan fleksibilitas emas sebagai instrumen investasi. Emas lapisan masyarakat, baik dalam bentuk fisik, yakni seperti emas batangan, perhiasan, maupun digital, yakni emas tabungan emas, ETF. Fokus pada investasi emas memberikan kesempatan untuk menjelaskan fleksibilitas ini kepada audiens. Ini ada perencanaan investasi emas. Berdasarkan poin-poin, kita mengelompokkan beberapa. Yang pertama, tetapkan tujuan. Perencanaan investasi pada emas adalah menentukan tujuan finansial kita. Contohnya, yakni melindungi kekayaan dari inflasi, menabung untuk masa depan seperti dana pensiun atau pendidikan, memanfaatkan emas sebagai cadangan darurat. Selain itu, tentukan jangka waktu investasi. Apakah investasi ini akan bersifat jangka pendek, menengah, atau panjang. Tentukan juga jumlah emas yang ingin kita miliki berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansial. Misalnya, apakah kita ingin memiliki emas nilai 10% dari total portofolio. Yang kedua, tentukan jenis emas. Ada berbagai jenis investasi emas yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan dan tujuan. Yakni emas batangan cocok untuk investasi jangka panjang karena memiliki nilai jual kembali yang tinggi tanpa biaya tambahan seperti pembuatan. Perhiasan. Selain itu, sebagai investasi, emas juga memiliki nilai estetika, namun biasanya membuat nilainya lebih rendah dibandingkan emas batangan. Lalu ada ETF emas. Pilihan ini memungkinkan untuk berinvestasi emas secara virtual melalui pasar modal tanpa harus menyimpan emas fisik. Memilih jenis emas yang sesuai akan membantu kita mencapai tujuan investasi dengan lebih efektif. Yang ketiga, ada terapkan strategi pembelian emas, yakni sesuaikan dengan kondisi keuangan dan tujuan investasi. Membeli secara bertahap, cocok untuk mengurangi resiko fluktuasi harga emas. Kita bisa membeli emas sedikit demi sedikit, misalnya setiap bulan untuk memanfaatkan harga rata-rata. Lalu membeli sekaligus cocok untuk yang sudah memiliki dana besar dan ingin memiliki emas dengan jumlah signifikan. Strategi ini biasanya menguntungkan kita. Yakin harga emas sangat rendah? Pilih strategi yang sesuai dengan profil risiko dan kemampuan uang kita. Yang terakhir ada di verifikasi portofolio, yakni meskipun emas adalah investasi yang aman, jangan hanya bergantung pada emas sebagai salah satu aset dalam portofolio. Diverifikasi menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, atau properti dapat mengurangi resiko keseluruhan. Emas dapat menjadi salah satu bagian dalam portofolio yang lebih luas, memberikan stabilitas saat aset lain. Contohnya, kombinasi emas sangat beda dengan saham yang keuntungannya lebih tinggi akan menciptakan portofolio yang lebih seimbang. Selanjutnya ada hubungan investasi emas dan pasar modal, diverifikasi oleh portofolio.
Investor sering memasukkan emas ke dalam portofolio investasi mereka melalui pasar modal untuk mendiversifikasi resiko, terutama karena emas memiliki korelasi yang rendah atau bahkan negatif terhadap aset lain seperti saham. Lanjut ada alternatif investasi. Pasar modal menyediakan secara mudah dan liquid bagi investor untuk mengakses emas seperti melalui ETF atau saham perusahaan tambang emas. Hal ini membuat emas menjadi instrumen investasi yang lebih praktis dibandingkan dengan emas fisik. Lalu ada lindungi nilai inflasi, yakni emas yang diperdagangkan di pasar modal tetap memiliki karakteristik sebagai aset yang melindungi nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan pasar keuangan, menjadikannya aset pelengkap yang penting. Dengan demikian, investasi emas dan pasar modal saling melengkapi dalam pengelolaan portofolio investasi yang efisien. Selanjutnya ada alasan memilih investasi emas berdasarkan poin-poin yang sudah kita rangkap. Pertama ada sebagai lindung nilai inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang menyebabkan nilai mata uang mengalami penurunan daya beli. Emas dianggap sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi karena nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat saat inflasi terjadi. Dalam jangka panjang, emas mempertahankan daya beli karena nilainya tidak bergantung pada mata uang tertentu, melainkan pada penawaran dan permintaan global. Contohnya, ketika inflasi tinggi dan nilai mata uang turun, harga emas biasanya naik, sehingga kekayaan yang diinvestasikan dalam emas tetap terjaga. Yang kedua, aset safe haven. Emas dikenal sebagai aset safe haven, yaitu aset yang cenderung aman saat kondisi ekonomi atau pasar sedang tidak stabil, seperti resesi, krisis finansial, atau konflik geopolitik. Ketika aset lain seperti saham mengalami penurunan tajam akibat ketidakpastian, harga emas seringkali tetap stabil atau bahkan meningkat karena investor beralih ke emas untuk melindungi kekayaannya. Ini membuat emas menjadi pilihan yang aman untuk mengurangi kerugian dalam situasi ekonomi yang tidak menentu. Yang ketiga ada diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah strategi investasi untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis aset. Emas memiliki korelasi yang rendah atau negatif terhadap banyak aset lain, seperti saham atau obligasi. Artinya, pergerakan harga emas tidak selalu mengikuti fluktuasi aset-aset tersebut. Dengan menambahkan emas ke dalam portofolio investasi investor, dapat mengurangi risiko keseluruhan, karena emas cenderung mempertahankan nilainya bahkan ketika aset lain mengalami penurunan. Selanjutnya adalah resiko keuntungan investasi emas. Fakultas harga-harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi ekonomi global ketika ekonomi global membaik. Minat terhadap emas sebagai aset safe haven menurun yang dapat menurunkan harganya. Sebaliknya, saat ekonomi melemah, harga emas cenderung naik. Suku bangsa kenaikan suku bunga membuat instrumen investasi lainnya seperti deposit dan obligasi lebih menarik dibandingkan emas, sehingga harga emas bisa turun. Nilai tukar mata uang, terutama dolar asli. Harga emas biasanya berbanding terbalik dengan dolar as. Jika dolar menguat, harga emas cenderung menurun. Investor yang membeli emas pada harga tinggi beresiko mengalami kerugian jika harga emas anjlok. Gaya penyimpanan biaya adalah emas fisik memerlukan tempat penyimpanan yang aman, seperti berangkas pribadi. Membeli berangkas untuk penyimpanan membutuhkan biaya awal yang cukup mahal. Penyimpanan di bank atau lembaga keuangan ada biaya tahunan yang dibebankan untuk layanan ini yang bisa mempengaruhi hasil akhir dari investasi.
Resiko pencurian adalah emas fisik memiliki resiko tinggi terhadap pencurian, terutama jika disimpan di rumah atau tempat yang tidak aman. Oleh karena itu, keamanan menjadi faktor penting dan seringkali menambah biaya tambahan untuk melindungi emas dari kehilangan. 1. Lindungi nilai inflasi adalah emas sering digunakan sebagai alat lindung nilai terhadap inflasi. Ketika inflasi meningkatkan dan nilai mata uang menurun, harga emas cenderung naik. Hal ini membuat emas menjadi sarana yang efektif untuk mempertahankan daya beli kekayaan dalam jangka panjang. Contohnya, selama periode inflasi tinggi seperti krisis ekonomi atau depresiasi mata uang, harga emas biasanya akan meningkat, memberikan keuntungan bagi investor yang memegang emas. Aset-aset haven adalah emas dianggap sebagai aset yang aman, safe haven, terutama saat terjadi ketidakpastian ekonomi atau ketegangan geopolitik. Ketika pasar saham atau instrumen investasi lain mengalami penurunan besar atau volatilitas tinggi, investor cenderung beralih ke emas karena dianggap sebagai tempat penyimpanan nilai yang lebih stabil. Contohnya adalah selama krisis keuangan global atau ketegangan politik. Pelindungan terhadap ketidakpastian pasar. Diverifikasikan portofolio adalah emas bisa menjadi alat verifikasi yang baik dalam portofolio investasi karena harga emas tidak selalu bergerak searah dengan aset lain seperti saham atau obligasi. Menambah ke dalam emas, portofolio dapat mengurangi risiko keseluruhan. Diverifikasi membantu mengurangi dampak kerugian dari penurunan pasar saham atau instrumen lainnya. Contohnya adalah jika pasar saham mengalami penurunan, emas seringkali tetap atau bahkan naik sehingga bisa menyeimbangkan kerugian yang terjadi pada aset lainnya. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan investasi emas adalah sangat penting untuk memaksimalkan keuntungan dan minimalkan risiko dalam berinvestasi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan investasi emas, yaitu beli dan tahan. Dalam investasi emas adalah pendekatan di mana investor membeli emas dan menyimpan untuk jangka panjang tanpa terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga jangka pendek. Strategi ini mengandalkan potensi pertumbuhan nilai emas dalam jangka panjang serta kemampuannya untuk melindungi kekayaan dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Trending adalah mengacu pada pendekatan yang lebih aktif dalam membeli dan menjual emas berdasarkan fluktuasi harga jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan strategi beli dan tahan yang lebih berfokus pada jangka panjang, strategi trending mengharuskan investor untuk memanfaatkan pergerakan harga emas dalam jangka pendek. Investasi fisik. Emas merujuk pada pembelian dan pemilikan emas dalam bentuk fisik seperti batang ekonomi, koin, atau perhiasan emas. Ini adalah bentuk investasi yang paling tradisional di mana investor memiliki kontrol penuh terhadap aset yang mereka beli. Strategi pengelolaan investasi emas. 1. Batangan emas. Emas batangan adalah bentuk investor emas yang paling populer. Biasanya dijual dalam ukuran mulai dari 1 gram hingga beberapa kilogram. 2. Koin emas. Koin emas seperti koin Krogen, America Gold, atau Canadian Maple adalah produk emas fisik yang lebih kecil dan sering dicari oleh kolektor. Meskipun harga koin sedikit lebih tinggi dibandingkan emas batangan karena faktor pemrosesan dan koleksi koin emas bisa lebih mudah diperdagangkan. Perhiasan emas. Investasi dalam perhiasan emas juga populer meskipun lebih sering dipilih karena alasan estetika dan nilai sentimental. Namun perhiasan emas cenderung memiliki makro lebih tinggi karena biaya pembuatan dan desain. Investasi emas digital adalah merujuk pada pembelian dan kepemilikan emas dalam bentuk digital atau elektronik yang diperdagangkan melalui platform online atau menggunakan instrumen berbasis teknologis atau kontrak berjangka panjang. Emas berbeda dengan emas fisik. Investasi emas digital tidak melibatkan kepemilikan fisik emas, tetapi kemungkinan investor untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga emas global dengan cara yang lebih fleksibel dan liquid.
Selanjutnya adalah prospek investasi emas di Indonesia sangat menarik mengingat sejumlah faktor ekonomi dan sosial yang mendukung permintaan emas di negara ini. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya investasi memberikan peluang besar bagi sektor investasi emas untuk berkembang. Berikut beberapa faktor yang menjadikan prospek investasi emas di Indonesia positif adalah: 1. Peran emas sebagai lindung nilai. 2. Tradisi dan minat terhadap emas. 3. Kecenderungan menabung emas. Peningkatan ekonomi berhubungan erat karena dalam kondisi ekonomi yang berkembang atau menguat, emas seringkali menjadi instrumen investasi yang dicari untuk mengamankan nilai aset dan melindungi dari ketidakpastian pasar. Inflasi memiliki dampak signifikan terhadap fokus investasi emas karena emas sering dianggap sebagai lindung nilai yang efektif terhadap inflasi. Ketika tingkat inflasi meningkat, daya beli uang menurun dan nilai mata uang melemah, yang seringkali mendorong permintaan terhadap emas sebagai cara untuk melindungi kekayaan. Peningkatan pendapatan investasi emas mengacu pada bagaimana investasi emas dapat berkontribusi pada pertumbuhan kekayaan dan memberikan keuntungan finansial kepada investor yang seiring waktu. Meskipun emas tidak memberikan penghasilan pasif seperti bunga atau dividen, ia dapat menghasilkan keuntungan modal yang signifikan dalam jangka panjang. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bagaimana peningkatan pendapatan dapat tercapai melalui investasi emas. 1. Kenaikan harga emas yang menguntungkan. 2. Diverifikasikan portofolio yang menghasilkan pendapatan investasi emas dalam bentuk emas digital. 3. Investasi emas dalam bentuk emas digital. Selanjutnya adalah kesimpulan fokus pada investasi emas. Investasi emas memiliki banyak keuntungan dan potensi yang menjadikan pilihan menarik bagi berbagai jenis investor, baik untuk melindungi kekayaan dalam jangka panjang maupun untuk memperoleh keuntungan dalam kondisi pasar yang fluktuatif. 1. Investasi emas adalah proses pembelian emas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau melindungi nilai kekayaan dari inflasi, ketidakpastian ekonomi, atau volatilitas pasar. Emas telah lama dianggap sebagai salah satu aset safe haven yang dapat mempertahankan nilai dalam jangka panjang serta menawarkan stabilitas bagi investor, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. 2. Perancangan investasi pada emas adalah proses merancangkan dan mengelola investasi dalam emas dengan tujuan mencapai keuntungan yang optimal dan mengelola resiko terkait. Perencanaan ini penting agar investor dapat membuat keputusan yang bijak, mempertimbangkan tujuan keuangan, waktu investasi, dan kondisi pasar. 3. Manajemen resiko pada investasi emas adalah proses untuk mengidentifikasikan, menilai, dan mengelola potensi resiko yang terkait dengan investasi emas guna meminimalkan kerugian dan kemaksimalan keuntungan. Meskipun emas adalah aset yang relatif aman dalam jangka panjang, adalah beberapa risiko yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan fluktuasi harga biaya yang terkait dengan emas fisik. 4. Prospek investasi emas di masa depan sangat positif meskipun dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan ekonomi. Emas telah lama dikenal sebagai aset safe haven dan pelindung nilai terhadap inflasi yang membuatnya tetap relevan dan menarik di berbagai kondisi pasar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.